Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah Pak Hari, terima kasih. Ya. Sebelum kita mulai, Masya Allah, apa kabarnya sahabat-sahabat, ya, sahabat-sahabat Villa, sahabat-sahabat tim tumbuh, Masya Allah, sahabat-sahabat Mata Rezeki di seluruh Nusantara, ya. Siapa saja yang sudah hadir pada pagi hari ini dan dari mana saja, ya, pastikan sahabat-sahabat Villa ketikkan di kolom komentar agar kita bisa saling sambung silaturahmi. Siapa saja yang sudah hadir, ya, sekaligus sebutkan nama, spasi kotanya, ya, sambil kita mempersiapkan untuk slide-nya. Bismillah, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan. Pada pagi hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang ya merasakan nikmat Allah Taala, Masya Allah yang sangat luar biasa, ya. Yakni adalah kita akan senantiasa menginstal energi syukur dalam diri kita dengan jurus RFF, ya. Apa itu jurus RFF? Ya? Jurus RFF ini adalah sebuah jurus, ya, salah satu jurus di ilmu rahasia magnet rezeki, ya, jurus untuk kita merilis untuk forget dan forgive. Apa itu rilis, forget, dan forgive? Yakni kita bisa ya masuk ke zona keajaiban, zona marhamah, zona mutmainnah, zona di mana hati kita kian lapang, kian tenang, ya kian dihadirkan oleh Allah kebaikan demi kebaikan. Karena disitulah kita sedang mendownload energi ya syukur. Rilis, apa itu rilis? Rilis yakni kita benar-benar ya melepaskan kemelekatan dalam diri kita. Mungkin dulu pernah ada orang-orang yang pernah menyakiti kita, mendolimi kita, sehingga masih muncul kita belum bisa ya move on dari masa lalu. Meskipun kita saat ini sudah hadir di masa kini, mungkin masih ada ya yang secara fisiknya itu hadir di masa kini, tapi jiwanya itu masih membawa masa lalu, sehingga tidak mudah kita masuk ke zona keajaiban. Itulah kita rilis sehingga kita benar-benar bisa hadir di masa kini. Nah, berikutnya nanti kita akan belajar untuk ya forget dan forgive. Apa itu forget dan forgive? Ya, ini benar-benar kita forget itu kita benar-benar bisa kita memaafkan, dan forgive ini benar-benar kita bisa mengikhlaskan, sehingga kita akan ya berlatih untuk menuju jiwa-jiwa yang benar-benar kolbun salim, hati yang selamat, hati yang tenang, senantiasa ya terjaga dan dijaga oleh Allah Ta'ala. Nah, karena ini adalah bulan Ramadan, Masya Allah, ini adalah edisi spesial sekali, sehingga kita akan terus berlatih untuk merasakan nikmatnya, merasakan rahmatnya dalam dekapan di Ramadan ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, kajian rutin setiap Selasa pada subuh ya bersama-sama. Masya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Masya Allah, ya, Alhamdulillah, ya Allah masih izinkan kita untuk bisa saling ya bermuajahah, saling bersama-sama berjumpa di majelis ilmu ini pada pagi hari ini dalam keadaan yang Masya Allah, Alhamdulillah, yang dihadirkan oleh Allah nikmat demi nikmatnya. Allah masih ketuk hati kita untuk bisa hadir di sini bersama-sama. Ini adalah bagian dari nikmat Allah yang sangat luar biasa. Saya doakan semoga sahabat-sahabat filah yang hadir di sini, Masya Allah, dari mana saja yang sudah hadir tadi, ada Bu Tati Pacitan, Bu Ani Pacitan, Bu Hilya ya, Bu Hilya Mahbubah, Masya Allah semalam kita baru WA ya dari Tangerang. Ya. Ini ada Bunda Rini Pacitan, ya, Bunda Mita Jakarta, Bu Yani Punung, ya Masya Allah. Dari Lampung, Bu Rahma, Masya Allah ya Rob. Semoga seluruh sahabat-sahabat filah yang hadir di sini, termasuk ya Pak Hari, Bunda Era, dan seluruh sahabat-sahabat filah yang hadir di sini, yang Allah hadirkan ya kemudahan, kelancaran, senantiasa Allah jaga kita, sertai kita dalam seluruh aktivitas kita, sehingga setiap keringat kita, setiap gerak langkah kita, ya setiap tetesan air, ya tetesan air keringat kita, bahkan hembusan napas kita ini termasuk bagian dihitung oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, amal terbaik kita yang senantiasa dicatat oleh malaikat-malaikatnya, yakni Rahman, ya malaikat-malaikatnya yakni, ya Masya Allah, Raqib ya dan Atid ya Masya Allah, sebagai amal terbaik kita yang nantinya menjadikan amal ya pemberat amal solih kita nanti di yaumil mizan. Amin amin Allahumma amin. Serta Allah kian sertai rumah tangga kita kian harmonis, anak-anak kita kian solihah, kian lapang hati kita, serta kian lapang pula rezeki kita. Amin amin Allahumma amin ya Masya Allah. Mari senantiasa sebelum kita masuk ke ya, inti materi kita pada pagi hari ini tentang
merasakan nikmatnya, merasakan ya nikmat cintanya Allah dalam dekapan Ramadan ini, maka bismillah, sahabat-sahabat fillah, ayo bareng-bareng pastikan, luruskan niat kita, ya luruskan niat kita, sehingga ya hadir di sini bukan hanya kita hanya dapatkan rezekinya, bukan hanya dapatkan keajaibannya, tapi benar-benar bisa meraih ridhonya Allah. Maka luruskan niat kita untuk belajar hadir di majelis ilmu ini adalah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Maka pastikan sahabat-sahabat fillah, ketikkan di kolom komentar, yuk bersama-sama, bismillah. Ya, saya, ya Masya Allah, bismillah, saya siap belajar, ya, ilmu Allah ini, ya, lillahi ta'ala. Ya, ketikkan di kolom komentarnya, bismillah, saya siap ya belajar ilmu Allah ini ya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, bukan karena yang lainnya. Maka insya Allah dengan lurusnya niat kita pada pagi hari ini, kian Allah hadirkan ya ketenangan dalam hati kita, kian dihadirkan ya kemudahan dalam kita menyerap setiap ilmu, serta kita dimudahkan dalam mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Allah kian hadirkan bonusnya. Apa itu bonusnya? Bonusnya adalah kian Allah hadirkan kepada kita, ya, termasuk rezeki, kemudahan-kemudahan ya dalam kehidupan kita. Itu adalah bonus, Masya Allah, yang sangat luar biasa. Ya, Masya Allah, terima kasih Bunda Era. Saya siap belajar karena lillah, karena Allah. Masya Allah, Bunda Hilya. Bismillah, saya belajar ilmu Allah karena Allah Ta'ala. Masya Allah. Ya, Bunda Ani. Masya Allah, Alhamdulillah. Silakan sahabat-sahabat fillah, luruskan niat kita terlebih dahulu. Yang kedua, pastikan, siapkan lembar catatannya. Ya, ikatlah ilmu itu dengan mencatat. Silakan dipilih mana saja yang paling dianggap penting. Silakan dipilih mana saja yang nanti mungkin bisa menyentuh jiwanya, bisa menghujam hatinya. Silakan dicatat poin-poin penting itu. Ya, karena itu bagian dari hidayah. Dan yang ketiga, silakan dipraktekkan sedikit demi sedikit tanpa menunggu harus sempurna terlebih dahulu. Jadi tidak harus sholat itu tidak harus kita menunggu bisa khusyuk dulu baru melakukan sholat, tapi teruslah untuk berlatih sholat sampai benar-benar kita menemukan sebuah kekhusyukan. Maka sama dalam mempraktekkan ilmu. Tidak harus menunggu ilmu kita sempurna terlebih dahulu, tapi apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah menggetarkan hati kita, silakan untuk dipraktekkan. Dan yang terakhir, ya Masya Allah, ini masih bagian dari yang ketiga, jangan hanya ilmu ini, sebagaimana materi Selasa kemarin, bukan hanya untuk diri kita. Ya. Kalau benar-benar ilmu ini bisa membawa keajaiban, maka jangan hanya dipegang untuk diri kita sendiri. Silahkan di-share, silahkan disalurkan pada orang-orang yang kita kasihi, ya keluarga kita, pasangan kita, orang-orang terdekat kita, ataupun teman-teman kerja kita, teman bisnis kita, mitra bisnis kita, ataupun teman-teman di sosial media kita. Maka pastikan share apapun yang didapat, boleh silahkan di-share dimanapun, ya Masya Allah. Karena ini bukan ilmu dari saya, bukan ilmu ya dari guru-guru saya, tapi ini adalah ilmu dari Allah Ta'ala. Maka kalau ini milik Allah, maka boleh silahkan untuk di-share dimanapun, ya Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kita mulai ya kajian kita pada pagi hari ini dengan kita yang membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita kirimkan hadiah Fatihah ini untuk diri kita sendiri, untuk ya kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita, mendidik kita sehingga kita bisa sampai dengan saat ini. Kita kirimkan hadiah Fatihah pula untuk pasangan kita ya, yang telah membersamai kita, menemani kita, untuk anak-anak kita yang Allah titipkan kepada kita menjadi pribadi-pribadi generasi penerus yang benar-benar ya, menegakkan agama Allah sehingga kian solih-solihah. Dan itu justru yang butuh adalah kita, karena kita butuhkan amal solih mereka, amal jariyahnya, sehingga terus mengalir pula untuk kita. Kita kirimkan hadiah Fatihah pula ini untuk guru-guru kita. Ya, terus guru-guru kita sambung menyambung sampai pada para ulama. Ulama terus menyambung sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Dan semoga dari hantaran energi Fatihah ini, ya Masya Allah, akan menjadikan energi berlian, energi positif untuk kehidupan kita. Al-hadiniyah liridhoillah, syai'ulillah, bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik sahabat-sahabat fillah ya, semoga dari ya awal kita membaca Fatihah ini menjadi momentum terbaik kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa ya biqalbun salim, hati yang senantiasa selamat, terjaga, jiwa-jiwa kita senantiasa ya termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang lapang. Maka sebelum itu ya mari ya kita buka kajian ini bersama-sama. Nah,
Pertanyaannya adalah sahabat-sahabat filah, ya sahabat-sahabat yang luar biasa pada pagi hari ini. Seberapa penting sih sebenarnya dalam kehidupan kita untuk kita bisa merasakan nikmat Allah Ta'ala, untuk kita bisa merasakan kelapangan hati. Ya kira-kira nih, ya bunda-bunda solihah, ya bapak-bapak, masya Allah yang di sini para ayah yang sangat luar biasa. Seberapa penting kira-kira kelapangan hati itu, ya ataupun merasakan nikmat Allah itu dalam kehidupan kita. Ada yang mungkin bisa bantu saya, Bunda Farihah ini ya, Bunda Farihah, ya, mungkin bisa bantu. Seberapa penting sih kira-kira hadirnya kelapangan hati itu dalam diri kita? Boleh via chat dulu, ya. Ada Bunda Farihah, Bunda Ika Trisnawati, atau Bunda, ya Masya Allah. Atau Bu Era boleh, ya. Seberapa penting itu kira-kira, ya. Kelapangan hati itu dalam kehidupan kita. Kira-kira penting nggak sih? Ya, Masya Allah. Masya Allah, ini Bunda Era ya, sangat penting sekali ya, Masya Allah. Ya, betul sekali. Tentunya kelapangan hati ini, Masya Allah, inilah puncak sejatinya tentang, ya Masya Allah, kekayaan yang sesungguhnya. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, ya, bahkan dalam hadis riwayat Bukhari pun disampaikan, kekayaan yang sesungguhnya, ya bukanlah tentang kekayaan harta benda, tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah tentang kelapangan hati, tentang ketenangan hati. Ini adalah rezeki akbar pula, ya, bagian dari rezeki yang Masya Allah, yang hakiki, yang senantiasa berapapun nominal yang kita raih, kita pun kalau tenang hati kita, Masya Allah, justru nikmat demi nikmat terus akan dihadirkan kepada kita. Masya Allah, ini ada Bunda Novia, yang Bunda Novia Wardani. Penting banget, karena kelapangan hati akan menghadirkan kebahagiaan selanjutnya. Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa itu penting, ya, Masya Allah. Nah, selanjutnya, mengapa kelapangan hati ini, ya, penting pula untuk kita jaga. Ya, sangat harus sekali kita jaga. Karena sejatinya kelapangan hati ini sudah Allah amanahkan, sudah Allah hadirkan kepada kita. Tapi, ya, karena kitanya yang belum sadar akan pentingnya itu tadi, ya, akhirnya apa? Seringkali kita tidak bisa menjaga kelapangan hati. Kapan ya Allah hadirkan kelapangan hati? Ya, coba deh. Kalau kita ingat-ingat di waktu kita masih kecil, ya, apapun persoalan yang kita hadapi, ya, maka mudah sekali untuk kita bisa merilisnya, mudah untuk kita bisa, ya, mengikhlaskan, memaafkan, ya, sehingga hati kita kian tenang. Coba deh masih ingat-ingat, atau mungkin kita bisa melihat anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sedang asik bermain dimanapun, ya Masya Allah, waktunya itu adalah untuk bersenang-senang, untuk bermain dan berbahagia dimanapun tempatnya. Ya, dia senantiasa merasakan kebahagiaan. Ketika bertemu dengan temannya, diajaknya apa? Untuk senang-senang, untuk bahagia, untuk lapang hatinya. Tapi saat tidak ketemu, ya, satu titik kesepakatan, akhirnya mungkin ada, ya, kejadian yang tidak diinginkan. Akhirnya harus ada yang nangis salah satu. Tapi perhatikan setelah itu, setelah selesai nangis, kira-kira anak itu langsung bisa memaafkan nggak kira-kira? Langsung bisa mengikhlaskan nggak kira-kira? Kemudian tiba-tiba anak itu sudah bisa bermain bareng lagi, ya, sangat sudah bisa senang lagi, sudah bisa bahagia lagi. Biasanya, ya, yang tidak bisa menjaga kelapangan hati ini justru orang tuanya, ya. Anaknya itu sudah bisa berbahagia lagi, sudah mau main bareng lagi dengan teman yang mungkin menyakitinya, mendoliminya, ya. Tapi orang tuanya lah biasanya yang justru, ya, tidak bisa menjaga kelapangan hati ini, ya. Masya Allah. Jadi sejatinya kita pun sudah dititipin oleh Allah, ya, kelapangan hati ini kepada kita, tapi kitanya yang seringkali, ya, belum mampu untuk menjaganya. Maka Bismillah, pada pagi hari ini kita akan berlatih bersama-sama untuk benar-benar merasakan nikmat cintanya Allah, merasakan, ya, surganya Allah, ya, sebelum surga yang sesungguhnya, ya, ini surga di dunia, Masya Allah, sehingga hati kita kian lapang, kian tenang. Apapun yang Allah hadirkan, diri kita kian merasakan, ya, kebahagiaan, Masya Allah. Sehingga rezeki demi rezeki pun kian Allah hadirkan kepada kita. Nah, hati yang galau, hati yang masih banyak sekali menyimpan, ya, penyakit-penyakit hati, sariawan hati. Saat Allah sudah hadirkan nikmat demi nikmat kepada kita, kita pun masih merasakannya adalah sebuah musibah. Ya, namun sebaliknya, saat hati kita itu tenang, ya, bahkan Allah kirimkan ujian sekalipun, saking tenangnya kita. Coba deh perhatikan anak-anak, ya, Masya Allah. Bayi saja, saking tenangnya bayi itu, ya Masya Allah, apapun persoalannya, ya asalkan digendong oleh ibunya, dia merasakan tenang, ya, nikmat sekali. Apalagi saat ya, kasih ASI oleh ibunya, Masya Allah, tenangnya itu luar biasa. Ya, bahkan sampai, ya, kalau sudah matanya itu terpejam, saking nyamannya, suara-suara apapun tidak diperdulikan, saking nyamannya, saking tenangnya.
Padahal apapun kejadian di luar sana, kalau sudah didekap sama ibunya, sudah dipeluk sama ibunya, Masya Allah. Ya, hati yang tenang, ya, apapun yang terjadi, musibah, ujian, persoalan sekalipun, terasa nikmat. Ya. Maka jika saat ini ya kita ini masih ada ketidaknyamanan dalam hati kita, ya, maka di bulan Ramadan ini, dalam dekapan Ramadan ini, nikmat yang Allah hadirkan ini adalah momentum terbaik kita untuk merilis ya, hati-hati yang tidak nyaman, sariawan hati, penyakit hati ini, agar kita kian merasakan apapun yang Allah hadirkan ini terasa surga, terasa nikmat, sehingga kita masuk ya, dalam hamba-hambanya yang mutmainnah, ya Masya Allah. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia itu baik, maka baik pula seluruh jasad itu. Jika ia tidak baik atau rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Maka feel ini, ya, positive feeling ini harus nantiasa kita jaga. Ya, Masya Allah, untuk bisa merasakan nikmat. Karena untuk merasakan nikmat ini bukan lagi mengandalkan logika, tapi benar-benar kita ya, menggunakan hati kita. Jika hati kita itu tenang, apapun yang terjadi, bahkan dalam fisik kita, apapun energi-energi yang ada di luar diri kita, akan menarik energi-energi yang positif untuk mendekat kepada kita. Karena porosnya ada di hati kita. Karena inilah kunci hubungan kita dengan Rob kita, dengan Allah kita. Jadi tentang apa? Kebersihan hati kita. Ya, kunci hubungan kita dengan Allah Ta'ala adalah tentang kebersihan hati kita. Saat kita hadirkan ada ya tetesan tinta-tinta noda dalam hati kita, ya, ketidakbaikan, maka itu akan semakin menjadikan sekat, menjadikan perisai untuk hubungan kita dengan Rob kita. Maka pastikan itu untuk senantiasa kita sadari, kita bersihkan, kita rilis, kita forget, kita forgive. Ya, kita lepaskan, kita maafkan, kita ikhlaskan. Nah, seperti apa itu nanti akan kita kupas lebih dalam lagi. Jadi outcome dari kajian kita pada pagi hari ini, ya, goal kita kajian pada pagi hari ini adalah untuk bisa belajar bersama-sama menjadi sahabat seperjalanan. Ayo kita menjadi hamba yang penuh dengan energi positif, penuh dengan energi berlian. Senantiasa kita mampu merawat energi syukur dalam ya, segala kondisi kita. Apapun persoalannya, kita akan senantiasa di zona syukur. Dan kita bisa nanti melepaskan, memaafkan, mengikhlaskan ya, kolam-kolam energi negatif dalam diri kita. Memori-memori, kenangan-kenangan yang belum positif dalam diri kita nanti akan lepaskan, maafkan dan ikhlaskan bersama-sama. Sehingga ya kita pun akan dihadirkan oleh Allah kedamaian hati, kelapangan hati. Inilah yang disebut dengan namanya zona mutmainnah, zona marhamah, ya. Zona yang penuh dengan hati kita ridho, lagi diridhoi oleh Allah Ta'ala. Zona radiyatan mardiyah. Sehingga Allah pun sampaikan saat kita benar-benar sudah radiyatan mardiyah, kita sudah lapang hati kita ridho, lagi diridhoi oleh Allah Ta'ala, maka kita diminta oleh Allah langsung fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah ke dalam barisan hamba-hamba pilihanku, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, hamba-hamba pilihan. Yang diapakan hamba-hamba pilihan ini? Yang diminta langsung oleh Allah, wadkhuli jannati. Ya, Masya Allah. Dan masuklah ke dalam surgaku. Dan surga di sini bukan hanya surga di akhirat, ya Masya Allah, tapi surga sebelum surga yang sungguhnya pula, yakni surga di dunia. Allah langsung yang meminta, bukan kita yang memohon, ya Rob, masukkanlah aku ke dalam surgamu. Bukan, tapi Allah langsung yang meminta. Manakala kapan kita sudah benar-benar ya dihadirkan radiyatan mardiyah, hati kita yang senantiasa lapang, penuh ridho, lagi diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin. Nah, yang kelima adalah semoga kita nanti bisa bareng-bareng terus untuk menjaga di zona keajaiban ini, zona para hamba pilihan. Maka bismillah ya, kita belajar lebih dalam ini. Nah, apa ini zona marhamah ya? Zona yang penuh dengan ya cinta kasih, zona yang penuh dengan nikmatnya Allah Ta'ala, penuh dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Yang perlu kita sadari adalah sebelum kita lebih dalam tentang zona marhamah ini, mungkin kita masih ingat kita pernah belajar dunia kuantum. Ya, mungkin masih ada yang ingat ya apa itu dunia kuantum. Ya, inilah zona di mana kita semuanya adalah satu, ya sama dan saling terhubung. Ya. Zona kuantum ini, dalam dunia kuantum ini tak tampak namun sangat berdampak. Ya, tak kelihatan, tapi benar-benar ada. Ini adalah zona malakut. Ya, Masya Allah. Zona keterhubungan antara seorang hamba dengan Rob kita. Zona lebih dalam lagi ya, zona kuantum itu lebih dalam lagi dari energi atom sekalipun.
Bahkan dalam Al-Quran kita seringkali yang mendengar dalam Quran surat Az-Zalzalah. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dunia kuantum ini adalah zarah ini, sahabat-sahabat fillah. Ya. Saat kita, faman ya'mal mithqala dzarratin ya, khairan yarah. Saat kita berbuat energi kebaikan, ya energi kebaikan seberapa besarnya? Seberat zarah. Ya, zarah itu apa? Mungkin ada yang mendefinisikan tentang ya zarah itu adalah biji atom. Ya, tapi sejatinya lebih halus lagi daripada atom. Tak tampak, ya. Sudah tak tampak. Namun ya, kalau kita bisa benar-benar menjaga di dunia kuantum ini, maka bismillah akan menggetarkan arsy-Nya Allah sehingga semakin dihadirkan kebaikan demi kebaikan. Allah akan balas kebaikan. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Saat kita berbuat kebaikan ya, dalam dunia kuantum ini, maka Allah akan balas, Allah akan hadirkan kebaikan pula kepada kita. Pun sebaliknya, saat hal-hal yang tak tampak dalam diri kita, dalam jiwa kita adalah hal-hal yang terisi memori-memori tidak positif, ya syarriyarah, maka Allah akan hadirkan ketidakbaikan kepada kita. Ya, Masya Allah. Maka hati-hati sekali. Kalau kita punya prasangka nggak baik dengan orang lain, punya perasaan nggak baik dengan orang lain, itu kita menghadirkan ya syarriyarah, maka Allah akan hadirkan ketidakbaikan itu kembali kepada kita. Karena kenapa? Karena kita semuanya adalah satu, sama, dan terhubung. Maka kunci untuk menghadirkan zona marhamah ini adalah masuk dulu ke dunia kuantum, zona penuh keajaiban. Kita harus nantiasa getarkan khairiyarah, ya. Kebaikan demi kebaikan, maka Allah akan hadirkan kebaikan pula kepada kita. Maka kita pun disunahkan, kalau kita berjumpa dengan orang lain, senantiasa kita bersedekah dengan senyum kita. Karena senyum ini kita menghadirkan perasaan positif, feeling dalam hati kita. Saat kita ada energi senyum, maka customer, klien, semuanya akan mudah untuk bisa menerima kita. Dibandingkan dengan kita selalu kemerungsung, hektik, ya Masya Allah, dan lain sebagainya. Dan yang perlu kita sadari adalah, diri kita ini adalah ya, manusia makhluk energi. Ya. Kita ini adalah makhluk energi. Ya. Saat kita ya punya pikiran, punya prasangka, kita sudah pelajari ya, di pertemuan-pertemuan kita saat offline kemarin ya, tentang ya law of projection, bagaimana pikiran itu Masya Allah ada energi yang senantiasa dipancarkan terus. Perasaan itu juga Masya Allah ya, getaran dari perasaan ini ya Masya Allah 5.000 kali lipat dibandingkan dengan ya, pikiran kita. Energinya itu menggetar. Bahkan ada riset penelitian bahwa getarannya ini bisa dirasakan di radius 3-5 meter orang-orang di sekitar kita. Maka sudah bisa dipastikan ya, jika kita ya, dalam rumah tangga sekalipun, jika ada salah satu yang energinya itu ya level kesabarannya itu adalah 0, meskipun dia tidak menyampaikan, dia pendam, dia simpan, kita belum melihat mukanya saja, orangnya baru lewat atau kita lewat di belakangnya saja, kita merasakan energi yang tidak nyaman. Kita terasa ingin sekali menghindar dari itu. Mengapa? Karena ada energi yang dipancarkan. Ya, Masya Allah. Mungkin sahabat-sahabat fillah juga pernah ya mendengar tentang penelitian, tentang riset dari Dr. Masaru Emoto ya tentang penelitian air. Ternyata air itu ya bisa mendengar ya dan bisa membaca. Mengapa saat kita ucapkan kata-kata pun ternyata strukturnya air itu bisa berubah menjadi energi berlian kalau kita ucapkan kata-kata positif, ataupun energi bubur kalau kita ucapkan kata-kata tidak positif. Pun ternyata bukan hanya mendengar saat kita ucapkan, tapi bisa membaca saat kita tuliskan juga demikian. Nah, apa yang hubungannya dengan diri kita, dengan manusia, dengan makhluk energi? Ketahuilah bahwa manusia itu, Masya Allah, ya, kita ini didominasi oleh mineral. Ya, kita ini didominasi oleh mineral. Saat kita lahir, saat bayi, ya, 80-90% diri kita adalah mineral. Maka mudah sekali seorang bayi itu peka, sensitif untuk merasakan getaran energi ini, getaran energi manusia. Saat orang tuanya ya ini hektik, panik, ya kemerungsung, maka anak itu mudah sekali untuk ya menangis terus, ya tidak tenang dalam hatinya. Kenapa? Karena dia merasakan pancaran energi dari ibunya. Tapi saat ibunya itu tenang, nyaman, ya bahagia, anaknya pun akan ya anteng, nyaman saat dipeluk, saat digendong oleh ibunya ataupun oleh ayahnya. Kenapa? Karena bayi itu dominannya adalah mineral. Ya. Maka seorang bayi agar senantiasa masuk di zona energi berlian, ya harus kita
Ya, mulai dari diri kita, kita pancarkan energi kebaikan. Saat kita dewasa bagaimana? Ternyata masih sama. Ya, saat dewasa itu 60-70% diri kita masih dominan ya, adalah mineral. Saat kita sudah usia lanjut sekalipun, sudah usia 60 tahun ke atas, ternyata kita masih 55% sampai 60%-nya adalah mineral. Maka kita ini adalah makhluk energi. Dan agar kita senantiasa masuk di zona marhamah ini, ayo terus kita cas energi kebaikan ini dalam diri kita. Khususnya Allah hadirkan bulan yang penuh rahmat, bulan yang Masya Allah menjadikan apa? Hadirnya maghfirah, dihadirkannya oleh Allah kepada kita junatun, ya, pelindung dari api neraka. Allah hadirkan pintu-pintu surga, ya Masya Allah, pintu Ar-Rayyan yang tidak dibukakan. Ya, pintu Ar-Rayyan ini kecuali kepada orang-orang yang ahli ibadah berpuasa di bulan Ramadan ini. Maka manfaatkan betul, rasakan dekapan Ramadan ini. Bagaimana caranya? Ya, langkah yang pertama, sahabat-sahabat fillah, kita harus senantiasa cas energi positif kita ini adalah dengan kita ya praktekkan jurus garpu tala. Ya, yakni apa? Untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Mengapa? Masya Allah. Kita akan kian merasakan ya kasih sayangnya. Kita akan merasakan nikmatnya. Ya, bagaimana mungkin kita tidak merasakan kasih sayang yang nikmatnya? Ya, kita ini sejatinya hidup di dunia ini adalah sebuah ujian. Maka bayangin teman-teman, sahabat-sahabat villa, jika kita itu sedang ujian di sekolah, ya Masya Allah. Sedang ujian, kira-kira mungkin nggak gurunya itu atau pengawasnya itu memberikan bocoran jawabannya kepada kita? Tentunya tidak mungkin. Ya, kita harus mengerjakan sendiri, ya. Dan masih ada kemungkinan di situ, ya, antara lulus tidak lulus, ya. Dapat nilai bagus atau juga harus remedi dan lain sebagainya. Tapi Allah, Masya Allah, saat menghadirkan ujian kepada hambanya, Allah itu senantiasa bekali kunci jawabannya. Di mana? Di Al-Quran. Maka jika saat ini kok hidup kita belum lapang dan belum tahu harus dimulai dari mana, ayo kita buka lagi kunci jawabannya. Ya sudah Allah siapkan solusinya. Di mana? Di Al-Quran. Maka pastikan untuk masuk di zona marhamah ini, untuk mengecas energi berlian ini, sahabat-sahabat villa, ayo senantiasa kita cintai Al-Quran. Ya. Bagaimana caranya? Mungkin ada sahabat-sahabat villa yang sudah pernah ikut ya kelas kita offline ya bersama dengan saya ataupun dengan para CTMR yang lainnya untuk apa? Garpu tala gitu ya. Namun pada sesi ini kita akan kupas sedikit lebih ringkas saja tentang bagaimana kita benar-benar bisa menghadirkan Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai penyelamat kita untuk menuju tujuan akhir. Karena kita tahu sahabat-sahabat fillah, hidup ini adalah ya perjalanan spiritual. Ya, kita ini diciptakan oleh Allah. Kita ini adalah sebuah energi ya, dari Allah. Dan yang pastinya kita nanti akan kembali kepada Allah. Sehingga kalau ada sahabat kita, kerabat kita yang dipanggil oleh Allah, kita senantiasa ya dawamkan, lazimkan kalimat ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka sejatinya tujuan akhir hidup kita ini, ya, tujuan akhir kita itu bukanlah bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan dunia, bagaimana kita bisa mencapai jabatan, bagaimana kita bisa mencapai ya freedom finansial, bukan bagaimana menjadi keluarga yang Masya Allah luar biasa ataupun disegani secara sosial dan lain sebagainya. Bukan. Tapi tujuan akhir kita secara hakiki adalah kita akan kembali kepada Allah. Nah, bagaimana agar kita itu bisa selamat dan mudik? Ya, kembali kepada Allah, kembali ke kampung halaman terbaik kita, karena sesungguhnya kita ini bukan makhluk bumi, tapi kita ini adalah makhluk surga. Nah, bagaimana caranya? Allah senantiasa hadirkan GPS-nya, Allah senantiasa hadirkan tools untuk kita bisa selamat ke sana, ke arah sana. Dengan cara apa? Dengan kita mencintai Al-Quran ini. Dan Al-Quran ini pun akan memberikan syafaat kepada kita. Akan menyelamatkan kita pula saat kita benar-benar mencintainya. Maka untuk mencintai Al-Quran ini, sahabat-sahabat fillah, secara ringkas ya kita ambilkan dari ya makalahnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Setiap hari, mari sahabat-sahabat fillah, pilihlah satu ayat untuk kita praktekkan. Untuk kita terapkan sebagai petunjuk, sebagai pedoman. Ya Masya Allah. Agar kita selamat menuju tujuan akhir kita, yakni bisa berjumpa dengan Rob kita. Ya, kenapa? Karena nikmat yang sesungguhnya bagi para penduduk surga itu adalah bukan menikmati kehidupan surganya, tapi dalam hadis disampaikan nikmat ya seorang hamba di surga adalah diizinkan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan Robnya, untuk berjumpa dengan kekasihnya. Ya, Masya Allah. Karena hidup ini sejatinya adalah ya antara kita dengan Rob kita,
antara kita, yang Masya Allah, antara Rob dengan kekasihnya. Nah, nanti akan kita kupas lebih dalam setelah ini. Namun pastikan, ya, setiap hari pilihlah satu ayat untuk kita praktekkan, untuk kita terapkan. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah, ya, sebagaimana makalahnya Ibnu Qayyim, ya, rahimahullah, ada 5 langkah. Yang pertama, ketika kita membaca atau mendengar sebuah ayat, ya, maka kita lakukan self-talk pada diri. Kita berbicara kepada diri kita, katakan dalam diri kita bahwa kita harus imani ini adalah firman Allah. Ini adalah kalimat-kalimat dari Allah. Ya, kemudian kalau kita sudah mengimaninya, maka pikirkan bahwa dalam diri kita bahwa kata-kata ini, ya, tidak ada yang kebetulan. Kata-kata ini, kalimat ini, firman Allah ini, ayat-ayat ini memang ditujukan untuk kita. Tidak ada yang kebetulan, tapi ini ditujukan untuk kita. Nah, berikutnya yang kedua, setelah kita benar-benar mengimani ayat-ayat ini, kita yakin dan kita tunjukkan memang ini ayat ini untuk kita. Maka silahkan, ya, apa yang kita baca ataupun yang kita dengar tadi, ambillah. Ayat ini ambillah dan terapkan pada diri kita sendiri. Dan benar-benar kita sadar bahwa segala sesuatu itu, ya, tidak ada yang kebetulan. Daun yang jatuh saja itu sudah ditentukan oleh Allah. Apalagi kita mendengar, kita membaca ayat itu. Ya. Maka ini adalah bagian dari, ya, qadar Allah, bagian dari kehendak Allah, bagian dari takdir Allah. Allah hadirkan ayat ini kepada kita. Maka apapun yang kita baca dalam Al-Quran ini, kita ambil hikmahnya. Kita ambil hikmahnya sebagai penuntut langkah kita. Nah, yang keempat, sahabat-sahabat fillah, ya, saat kita membaca sebuah ayat ini, ya, fokuskan mata, telinga, pikiran, dan hati kita. Yang terpenting adalah di hati kita, ya, untuk benar-benar, ya, fokus di ayat ini. Ya. Kita lepaskan pikiran-pikiran kita yang lain. Nah, yang kelima adalah, itu akhir adalah bersyukurlah. Ya. Kepada Allah masih Allah hadirkan petunjuknya, hadirkan hudanya, hadirkan rahmatnya melalui ayat-ayat ini. Masya Allah. Maka hidup kita kian lapang, kian tenang, dan kita kian bisa merilis, memaafkan, dan mengikhlaskan segala sesuatu yang tidak baik dalam diri kita. Sehingga kita bukan lagi, fisik kita hidup di zaman sekarang, tapi jiwa kita masih hidup di masa lalu. Kita belum bisa, ya, melepaskan, ya, kenangan-kenangan, memori-memori tidak baik sebelumnya. Maka agar kita bisa, ya, hidup secara jiwa dan fisik kita bersama-sama hadir di masa kini dan bisa menyambut masa depan dengan tenang, dengan mutmainnah, maka paling tidak lakukan langkah ini terlebih dahulu. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah energi berlian, energi positif. Maka cas diri kita, dekatkan terus dengan vibrasi energi positif ini, energi positif dari Al-Quran ini. Jika HP saja setiap hari, ya, harus kita cas agar bisa terus digunakan. Karena HP masih butuh dengan listrik, butuh untuk dicas. Maka sama dengan hati kita. Ya, karena Allah hadirkan hati kita ini bisa condong kepada zona takwa ataupun, ya, zona nafsu. Ya. Zona, ya, Masya Allah, zona yang namanya zona marhamah ataupun di zona fujur. Ya. Zona takwa ataupun di zona fujur. Maka agar kita senantiasa terjaga di zona takwa, di zona mutmainnah, maka harus nantiasa kita cas dengan Al-Quran ini. Nah, berikutnya sahabat-sahabat fillah, ya, setelah kita benar-benar, ya, jaga, ya, jiwa kita, getarkan hati kita dengan merasakan vibrasi energi dari Al-Quran ini, langkah yang kedua adalah ini yang akan kita praktekkan, ya, yakni apa? Senantiasa, ya, berada di zona syukur. Mungkin sahabat-sahabat fillah pernah mendengar kita belajar tentang, ya, paradox of Candy. Nah, ini adalah basicnya. Paradox of Candy ini adalah basicnya. Maka di pagi hari ini adalah, Masya Allah, ini adalah dosis yang lebih dalam lagi. Nah, seperti apa itu? Ya, maka kita kupas terlebih dahulu sedikit. Mungkin ada sebagian yang belum, sahabat-sahabat fillah, belum sempat belajar juga tentang paradox of Candy. Maka kita akan belajar sekilas sedikit saja tentang esensi dari paradox of Candy. Ya, untuk bisa kita berada di zona syukur ini, di zona positive feeling. Ya. Perlahan-lahan coba renungkan sahabat-sahabat fillah. Ya. Hidup ini sejatinya tidak lebih dari kisah cinta antara hamba dengan Robnya, antara diri kita dengan Allah Ta'ala. Maka jika hidup kita ini adalah kisah cinta antara hamba dengan Robnya, ya, Masya Allah, maka hidup kita ini adalah perjalanan spiritual menuju kekasih. Maka semakin kita dekat dengan Rob kita, harusnya kita semakin bahagia. Maka jika kita ini belum bahagia, artinya kita belum semakin dekat dengan kekasih kita yang sesungguhnya, belum dekat dengan Rob kita yang sesungguhnya. Maka seringkali kita mendengar, ya, firman Allah, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang.
Maka jika jiwa kita itu tenang, artinya kita itu dekat dengan Allah. Pun sebaliknya, jika saat ini kok kita itu masih hati kita masih kemerongsong, dikejar-kejar, ya mungkin ada orang-orang yang terus mengejar target, ya masih panik, hektik dan lain sebagainya, fokusnya masih di target dan lain sebagainya. Hatinya belum tenang, maka artinya kita belum dekat dengan kekasih kita, belum dekat dengan Rabb kita. Maka ciri-ciri hamba-hamba yang senantiasa dekat dengan Rabb-nya, meskipun dikejar target sekalipun, dia semakin tenang. Mengapa? Karena target itu adalah bagian dari saat kita mencapainya, itu adalah bonus manakala kita sudah semakin dekat, semakin taat kepada Allah Ta'ala. Sudah semakin dekat kita dengan kekasihnya. Coba deh bayangin saat kita awal-awal menikah, ataupun mungkin ya ada idolanya. Saat kita mau berjumpa dengan idola itu bahagianya kayak apa kira-kira? Ya, pagi, siang, malam, ya teringat terus, ya bahagia, senyum-senyum sendiri dan lain sebagainya. Maka harusnya saat kita mencintai Rabb kita, kita harus lebih dari itu. Ya, semakin tenang, semakin nyaman, semakin bahagia dalam kehidupan kita. Dan esensi dari paradoks ini adalah apapun yang terjadi agar kita dihadirkan bertambahnya keajaiban nikmatnya Allah Ta'ala adalah selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Maka dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 Allah pun berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi, ya perhatikan ini tetapi, jika kita mengingkari nikmatnya, nikmat Allah Ta'ala, maka Allah akan hadirkan azabnya. Jika kita tidak mampu untuk bersyukur, tidak bisa tenang, maka Allah akan hadirkan ketidakbaikannya kepada kita. Maka yang harus kita latih, yang harus kita perjuangkan, ya, hamba-hamba Allah adalah untuk terus ya ketenangan hati harus kita perjuangkan. Dan tanda syukur itu adalah hadirnya hati yang selalu tenang. Karena hati yang selalu tenang, ya hati-hati yang mutmainnah akan berbuah surga. Wadkhuli jannati. Ya, Masya Allah. Berbuahnya adalah surga. Bukan hanya sekedar ketenangan hati, tapi nikmat demi nikmat terus Allah hadirkan kepada kita. Bahkan kita belum meminta sekalipun, ya sudah Allah jamin, sudah Allah cukupi kehidupan kita. Maka dengan kita bersyukur, kita selalu merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Dan semua ini, ya Masya Allah, yang terjadi dalam kehidupan ini adalah bagian dari kehendak Allah Ta'ala. Ya, Masya Allah. Nah, bagaimana cara melatihnya? Ini yang paling penting. Inilah ya inti dari RFF pada pagi hari ini. Inti jurus dari RFF, release, forget, dan forgive. Apa itu? Nah, yang pertama adalah kita tentunya menyadari adanya kolam energi tidak positif dalam hidup kita. Ya, ada memori-memori yang tidak baik dalam kehidupan kita. Ada ya sebagian episode-episode kehidupan kita mungkin ya sebelumnya di masa kecil, mungkin kita pernah dibully, dipanggil kata-kata nggak baik, mungkin kita pernah disakiti orang lain, ataupun bukan hanya di masa kecil, atau baru kemarin kita baru dikhianati oleh teman kerja kita, oleh klien kita, customer kita, ataupun mungkin kita pernah difitnah, kita pernah ya ada orang yang tidak jujur dengan diri kita dan lain sebagainya, mungkin dengan tetangga kita, atau mungkin justru orang-orang terdekat dalam kehidupan kita, orang-orang yang satu atap dengan kita, sehingga masih ada dalam hidup kita rasa dendam, dengki, dongkol. Ya. Ini adalah bagian-bagian dari sejatinya kejadian-kejadian episode yang sebelumnya. Tapi seringkali kita tidak bisa move on. Kita bawa di masa kini. Terus-menerus kita bawa. Saat kita ingat kejadiannya, hati kita tiba-tiba nggak nyaman. Saat kita ingat ada suaranya orang itu, tiba-tiba kita nggak nyaman. Bahkan ada orang yang menyebutkan namanya saja. Kita ingat namanya aja, tiba-tiba kok ada bergejolak dalam hati kita. Maka di sini kita tidak mudah untuk ya bersyukur. Ini berarti masih ada yang harus kita rilis, harus kita forget dan forgive. Ya. Hal yang perlu kita sadari adalah, Masya Allah, ya kita harus benar-benar ya melepaskan ini semuanya, karena ini semuanya adalah bagian dari ya, realitas sekunder. Ya, realitas primernya adalah kita harus senantiasa menjaga ketenangan hati kita, maka realitas sekunder itu akan mengikuti kita. Apa itu realitas primer? Apa itu realitas sekunder? Realitas primer itu adalah kondisi jiwa kita, realitas ya sekunder itu adalah dampak dari primer. Itu adalah realitas yang fakta, realita yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Itu semuanya tidak penting. Yang penting adalah kualitas respon kita untuk menjaga dalam realitas primer kita. Maka
seringkali kita latih ya, berlatih untuk senantiasa menjaga sahabat-sahabat fillah tentang ya, game jeruk nipis. Kita lepaskan jeruk nipis ini. Ya. Apa itu jeruk nipis ya? Mungkin untuk mempersingkat waktu kita tidak perlu sampai praktekkan ya game ini, game jeruk nipis. Tapi tentunya kita seringkali dan ingat sahabat-sahabat fillah semuanya saat kita ya training, seminar, ya saat kita offline kita berlatih ini ya game jeruk nipis. Jeruk nipisnya tidak ada. Tapi saat kita membayangkan seakan-akan kita ya pejamkan mata, kita ambil jeruk nipis, kita peras, kita teteskan dalam lidah kita, maka seluruh tubuh kita akan bereaksi, terutama di lidah kita. Tiba-tiba ya kelenjar dari air liurnya produksinya semakin meningkat, bahkan ada yang di sininya merasa ya asam, ya merasa kecut dan sebagainya. Tapi saat kita minta sahabat-sahabat fillah untuk membuka matanya, ternyata nggak ada jeruk nipis. Ya, maka sama dalam kondisi jiwa kita. Saat kita merasa ada gejolak yang nggak nyaman dalam diri kita, terus ini kita pendam, padahal itu sudah tidak terjadi lagi, maka yang terjadi ya, kondisi tubuh kita dan kita memanggil energi-energi tidak baik dalam diri kita. Terus menerus kita undang. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak mudah untuk bersyukur, tidak mudah untuk merasakan nikmatnya Allah Ta'ala. Maka mari sahabat-sahabat fillah, ya, kita ingat-ingat kembali. Ya. Ada satu kisah yang sangat luar biasa di Gaza. Manakala orang-orang di Gaza ini, Masya Allah luar biasa di Palestina itu. Saat ada anaknya tiba-tiba dipanggil oleh Allah meninggal, ya jihad, ya, keluarganya, ayahnya, pasangannya. Apa yang mereka lakukan? Mereka justru melepaskan jeruk nipis ini. Mereka senantiasa mudah untuk bersyukur. Dia lepaskan semuanya. Dengan apa? Justru dia berbahagia. Mengundang orang-orang ya di sekitarnya, tetangga-tetangganya, dikasih permen di sana. Justru ketika keluarganya itu meninggal, mereka justru bersyukur. Mereka syukuran. Kenapa? Dia sadar betul. Dia lepaskan nih jeruk nipisnya. Kenapa? Karena semuanya yang meninggal itu dalam kondisi, ya, Masya Allah, syahid insya Allah. Ya. Karena jihad fisabilillah. Maka saking bahagianya, justru dia beli permen, dibagi-bagikan kepada tetangganya. Ya, bangga bahwa keluarganya itu sudah dipanggil oleh Allah. Ini bagaimana dengan diri kita? Justru biasanya, kalau keluarga kita dipanggil oleh Allah, kita justru meratapi dengan kesedihan. Kita tambah jeruk nipis dalam diri kita, yang akhirnya ujung-ujungnya semakin ya, menjadikan psikosomatis dalam diri kita, mengundang ketidakbaikan dalam diri kita. Ya, maka sejatinya ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah bagian dari ya, kalau kita ambil ayatnya itu secara lengkap ya, dari ayat sebelumnya sampai dengan setelahnya, Masya Allah, innalillahi itu adalah bagian dari ungkapan kalimat ya bagi hamba-hambanya yang ya bergembira ya untuk bersabar menghadapi ujian Allah. Ya, maka sampaikanlah ya bagi hamba-hambanya yang mau bersabar kabar gembira ya. Untuk apa? Mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi seringkali kita sebaliknya. Ya. Maka innalillahi itu harusnya dengan ya hati yang alhamdulillah. Kenapa? Karena ya semuanya adalah dari Allah, dan saat akan kembali kepada Allah, akan kembali kepada kekasihnya, harusnya ini adalah awal titik perjumpaan dengan Rabb-nya, ini adalah awal dari kebahagiaan. Ya, lepaskan dulu jeruk nipisnya ini. Nah, saat kita praktekkan ini awal dari RFF ini, sahabat-sahabat fillah, ya, kita berlatih lepaskan genggaman emosi kita. Cirinya apa melepaskan genggaman emosi ini? Ya, rasa galau dalam hati kita, dendam, dengki, dongkol ini harus kita nolkan terlebih dahulu. Harus kita riliskan terlebih dahulu. Coba deh teman-teman semuanya, ya, bagi yang berkenan nanti ya aktifkan videonya, kita akan berlatih bareng-bareng. Ya, sebelumnya coba deh teman-teman, ya, genggam erat tangannya masing-masing. Yuk kita genggam banget. Ya, kita genggam erat, ingat-ingat lagi memori-memori gak baik dalam hidup kita. Orang-orang yang pernah menyakiti kita, mendolimi kita, ya, orang-orang yang pernah membuat kita menangis, silahkan digenggam tangannya. Ya, semakin digenggam semakin kuat terus. Ya, rasakan benar-benar semakin terasa genggam semakin kuat. Terus genggam ini semakin kuat. Semakin kuat. Ya, terus coba rasakan. Semakin nikmat gak tubuh kita? Semakin nikmat gak jiwa kita? Sekarang coba perlahan-lahan lepaskan genggaman. Lepaskan genggaman. Rasakan. Ya. Nyaman gak kira-kira tangan kita? Nyaman gak kira-kira tubuh kita? Maka sejatinya harus kita lakukan adalah lepaskan genggaman ini. Nah, bagaimana cara kita mempraktekkan genggaman emosi ini untuk bisa merilis ini semuanya? Ya, ini kita latih sahabat-sahabat fillah ya di sholat-sholat kita. Ya, ini adalah momen Ramadan, momen terbaik, sholat pun dilipat gandakan, maka ini akan lebih powerful energi positifnya. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan.
Rasulullah memberikan contoh untuk kita saat takbiratul ihram itu bukan hanya sekedar simbol, tapi ada sebuah makna yang sangat luar biasa, sahabat-sahabat fillah. Ya, saat kita takbiratul ihram itu gimana kira-kira tangannya? Saat kita ya niat sholat, kemudian Allahu Akbar. Ya, saat kita Allah, itu tangannya kira-kira ada nggak yang gegem gitu kira-kira sahabat fillah? Ada nggak kira-kira yang Allah? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Semuanya diapakan? Semuanya diserahkan kepada Allah. Allah yang maha besar. Ya, kita serahkan semua persoalan hidup kita. Mungkin ada orang-orang yang pernah dolimi kita, orang-orang yang pernah mengkhianati kita, orang-orang yang pernah menyakiti kita. Mungkin ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, dalam episode kita. Tapi lepaskan dalam setiap sebelum sholat kita. Dengan apa? Ya, serahkan, kembalikan semuanya. Maka bayangin, ya, sebelum kita benar-benar ya takbiratul ihram ini, ingat-ingat terus memori yang nggak baik itu kita hadirkan dulu. Kemudian saat kita lepaskan semuanya kepada Allah, kita serahkan. Allah yang maha memiliki solusi. Saat Allah hadirkan ujian ini, pasti Allah akan hadirkan solusi. Aku serahkan semuanya ini kepadamu, ya Rabb. Engkau yang maha agung, Engkau yang maha besar, ya Rabb. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Rabb, sungguhnya sholatku ini, ibadahku ini, hidupku ini, matiku ini, ya Rabb. Sungguhnya semuanya ini adalah hanya untukmu, ya Rabb. Semuanya ini adalah hanya untuk aku serahkan semuanya kepadamu, ya Rabb. Hadirkan solusi dari semuanya. Jangan sampai kita ya sudah akbar, tangan kita sudah begini, tapi persoalan kita belum kita serahkan semuanya kepada Allah. Ya, maka berlatihlah di sini. Nanti kita akan praktekkan di sholat duha kita ataupun di sholat duhur kita. Pastikan hadirkan ya. Rasa gak nyaman ini kita genggam dulu. Ya, berikutnya kita serahkan semuanya kepada Allah. Allah, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Allah yang maha memiliki semuanya. Kita serahkan semuanya kepada life organizer kita. Coba deh bayangin sahabat-sahabat film. Saat kita menikah, kita yakin banget dengan ya wedding organizer. Ya, dia yang mengatur kita, kita tinggal duduk manis saja. Mengapa? Karena kita sudah menyerahkan, kita sudah bertawakal, mewakilkan, tawakal, wakala, ya kita wakilkan kepadanya. Sudah ada yang mengatur. Maka sejatinya kehidupan kita pun juga ada yang maha mengatur. Siapa itu life organizer kita? Ya, yang mengatur kehidupan kita, jadi ada Allah. Maka pastikan di RFF ini adalah bagian dari kita ya disosiasi, ya bagian dari kita melepaskan kemelekatan dari persoalan hidup kita lepaskan. Saat Allah, ya Rabb, saya serahkan semua persoalan hidupku ini kepadamu, ya Rabb. Serahkan semuanya kepada Allah. Berikutnya sahabat-sahabat fillah, saat kita sudah yakin, sudah tenang, sudah kita serahkan semuanya kepada Allah, saat kita akbar ya, saat kita sudah benar-benar tangan kita ini sudah ya di sini rasakan kenyamanan, seakan-akan kita itu seperti seorang bayi yang sedang digendong oleh ibu kandungnya. Nyaman gak kira-kira? Hadirkan rasa ini, Masya Allah. Ya, benar-benar setelah kita menyerahkan semuanya kepada Allah, rasakan energi kita itu dipeluk, digendong oleh ibu kita. Kita kian tenang, kian nyaman, kian lapang. Itulah bagian dari disosiasi sempurna, bagian dari RFF kita. Ya. Ingat sahabat-sahabat fillah, ya, bahwa ya ada esensi, ada hubungannya sholat ini dengan kejadian Isra Mi'raj. Sebelum Rasulullah Isra Mi'raj, ya Rasulullah itu ya kembali yang kedua kalinya Rasulullah itu dibersihkan hatinya, dibedah hatinya, kemudian dibedah, kemudian dibersihkan lagi, dicuci lagi dengan air Zam-Zam, ya Masya Allah, oleh para malaikat. Dibersihkan hatinya dari ya hal-hal yang tidak bersih, akhirnya dibersihkan. Barulah setelah dibersihkan, barulah bisa untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Ya, Isra perjalanan dari ya, Masjidil Haram menuju ya Masya Allah Masjidil Aqsa. Berikutnya Mi'raj adalah dari ya Masjidil Aqsa menuju ya Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah. Ya, ini adalah Mi'raj. Maka sejatinya secara maknawi proses Mi'raj itu juga hadir kepada manusia, pada para umat-umat Rasulullah. Ya, ini apa secara maknawi? Adalah sholat itu adalah perjumpaan dengan hamba dengan Rabb-nya. Ini adalah Mi'raj. Tapi sebelum Mi'raj, sebelum kita berjumpa dengan Rabb kita serahkan semua persoalan dengan hidup kita, ada kewajiban yang harus kita lakukan. Jadi apa? Kita harus berwudu terlebih dahulu. Apa itu secara maknawi hakikatnya kita berwudu itu? Yakni membersihkan segala perisai-perisai dalam diri kita. Kita harus cuci dulu kita dari dosa-dosa kita. Contoh sahabat-sahabat fillah. Masih ingat nggak dalam kita ya berwudu? Ya.
Sebelum kita membasuh muka, kita berkumur-kumur, kita disunahkan berkumur-kumur. Artinya kita membersihkan segala hal yang ada dalam lisan kita. Mungkin kita pernah tergelincir hal-hal yang tidak positif, kita harus bersihkan dulu. Secara kemudian kita membasuh, ya Masya Allah, membasuh muka kita senantiasa bersihkan dari hal-hal yang mungkin kita tanpa sadari menghadapkan wajah kita kepada selain Allah. Ya, menghadirkan wajah kita, menghadapkan jiwa kita itu kepada selain Allah. Mungkin banyak gantungan-gantungan kita selain Allah, harus kita bersihkan dulu. Kita harus ingat lagi kepada Allah. Kita bersihkan tangan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak positif, dari perisai-perisai rezeki ini kita harus bersihkan. Kita bersihkan, ya. Kita bersihkan sebagian kepalanya adalah apa? Simbol dari pikiran kita, prasangka kita. Kita bersihkan dari pikiran-pikiran yang tidak positif dalam diri kita. Kita bersihkan dari pendengaran-pendengaran hal-hal yang mungkin selama ini kita seringkali mendengar adalah hal-hal yang tidak positif. Kita bersihkan dari, ya, mungkin langkah-langkah kita selama ini banyak melangkahkan kaki kita ke hal-hal yang tidak positif, ke tempat-tempat yang tidak positif dibandingkan ke hal-hal yang sangat positif, termasuk di masjid, ke mihrab, tempat ibadah. Nah, maka sebelum kita untuk proses mi'raj, kita bersihkan ini semuanya dulu, barulah kita bisa benar-benar berjumpa dengan, ya, Allah Ta'ala. Di mana khususnya adalah di sujud-sujud kita. Itu adalah, ya, posisi paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya. Maka sama, saat kita sedang, ya, sebelum takbiratul ihram, ya, sebelum kita niat sholat, ya, maka bismillah, lepaskan semua persoalan hidup kita. Memori-memori kita, kolam-kolam energi tidak baik dalam diri kita, ya, saat Allahu Akbar, ya, Masya Allah, ini kita lepaskan, ya Rob, saya punya persoalan demikian, ya Rob, semuanya ini adalah kesalahanku, ya Rob, aku yakin banget, ya Rob, Engkau yang maha pemilik solusi, ya Rob, hadirkanlah solusi ini darimu, ya Rob. Kita sudah mulai tenang, ya, baru Allah Akbar, rasakan kita seakan-akan benar-benar dipeluk oleh Allah Ta'ala. Hadirkan kenyamanan ini, kenikmatan ini. Dan saat kita nanti bersujud, rasakan kedekatan kita benar-benar berada di hadapan Allah. Kita benar-benar dilihat oleh Allah. Dan itulah posisi paling dekat antara kita dengan Rabb kita. Sadar betul bahwa saat kita menyerahkan ini kepada Allah, kita sejatinya sedang bertawakal kepada Allah. Kita wakilkan semua persoalan yang saat ini terjadi. Kita serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Sadari betul, Allah lah sebaik-baik life organizer. Allah sebaik-baik pengatur kehidupan kita. Tidak ada solusi terbaik selain dari Allah Ta'ala. Saat kita benar-benar nanti bisa praktekkan, ya, di duha kita ataupun di duhur kita, nanti, ya, silakan share di grup WhatsApp kita, di grup pembinaan kita. Silakan untuk di-share di grup kita masing-masing, ya, apa yang dirasakan. Apakah sudah mulai tenang, sudah mulai nyaman, nanti silakan di-share. Tapi setelah kajian ini nanti boleh untuk langsung praktekkan sholat duhanya, rasakan energi positif ini, rasakan energi syukur ini, rasakan energi berlian. Kita praktekkan RRF. Banyak sekali media untuk, ya, hipnoterapi. Saya pun praktisi hipnosis, saya pun praktisi hipnoterapi, saya pun praktisi NLP. Banyak sekali metode yang digunakan. Tapi intinya semuanya adalah apa? Yang paling penting bukan hanya sekedar dia bisa melupakan maaf, tapi harus semakin dekat kepada Rabb-nya. Harus semakin dekat kepada sang pemilik solusi. Ya, Allah bidik related manukuluh. Maka solusi terbaik justru sejatinya sudah disiapkan. Di mana? Di sholat-sholat kita, Allah terus ingatkan kita paling tidak 5 kali dalam sehari. Saat pagi mungkin kita dengan klien, dengan atasan kita, ya, ada persoalan nggak baik, maka di sholat duhur langsung, Allah, saya serahkan semua persoalan ini kepadamu, ya Allah. Serahkan lagi. Ya, saat kita malam hari mau tidur, ya, mungkin kita masih ingat hal-hal tidak baik dalam kejadian seharian tadi. Serahkan lagi kepada Allah. Saya serahkan, ya Rob, semuanya, ya Rob. Kuatkanlah hati ini untuk semakin ikhlas memaafkan, untuk melepaskannya, ya Rob. Hadirkanlah kebaikan kepada orang-orang itu, ya Rob, yang pernah menzalimi saya, menyakiti hati saya. Ikhlaskan sebelum kita tidur, karena ini adalah amalan para penghuni surga. Masya Allah. Di sesi lain mungkin insya Allah kita nanti akan share, ya, bagaimana ada seorang hamba yang senantiasa sebelum tidur itu memaafkan orang lain, mendoakan, mengikhlaskan orang pernah menzalimi dalam kesehariannya, maka dia termasuk ahli surga yang disampaikan oleh Rasulullah. Padahal beliau bukan ahli, ya, ahli majelis ilmu. Dia tidak pernah hadir di majelis ilmunya Rasulullah, tapi senantiasa sebelum tidur dia bisa memaafkan, ya, memaafkan orang lain, mendoakan orang lain, maka dia disebut oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Masya Allah. Maka
Mari sahabat-sahabat filah, setelah kita bisa praktekkan di zona marhamah ini, sepenuh tenang di sholat-sholat kita, kemudian setelah selesai sholat, kita jaga dengan ya, disiplin kata, jaga lisan kita. Apa-apa yang mau kita ucapkan, jaga terus. Ingat ya, di Ramadan ini banyak sekali orang ya saat mengamalkan puasa ini hanya kebagian dapatkan haus dan lapar saja, tidak dapatkan fadilah yang lain. Mengapa? Karena dia tidak bisa menjaga lisannya. Maka sebelum kita menjaga, ya, mengucapkan kalimat-kalimat apapun, jaga dulu, kendalikan dulu dalam hati kita. Kira-kira kalau kita mengucapkan ini ada orang tersakiti nggak? Ada nggak orang-orang yang tersakiti hatinya saat saya nanti ucapkan? Kira-kira nanti Allah ridho nggak? Cek dulu. Jaga lisan kita, praktekkan jurus disiplin kata, jaga setiap tutur kata yang positif. Bahkan ya sahabat Umar bin Khattab, ya masya Allah, bahkan dalam sanadnya dari Abu Hurairah juga sama ya, dari hadis ya, sanadnya dari Abu Hurairah yang beliau berjumpa melihat ada seorang sahabat, ada seorang fulan yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang fulanah, ada seorang wanita, yaitu ahli ibadah, ahli puasa, ahli sedekah, ahli qiyamul lail, ya, dia ahli semuanya, tapi ya, dia masih ya, menyebabkan tetangganya itu tersakiti hatinya karena lisannya. Apa jawabnya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, ola dia min ahli nar. Ya, dia adalah bagian dari ahli neraka. Masya Allah. Padahal dia ahli ibadah. Mungkin kita belum sampai disebut ahli ibadah itu, tapi ternyata adanya tidak bisa menjaga lisan ini menjadikan seluruh amal ibadah kita menjadi hangus. Masya Allah. Maka hati-hati sekali dalam menjaga lisan kita. Nah, yang keempat, untuk cas energi kebaikan, untuk merasakan nikmatnya Allah ini, yang keempat adalah jaga prasangka kita. Terus jaga tone kita. Ingat jurus law projection. Apa-apa yang kita prasangkakan, apa-apa yang kita pikirkan akan menarik dalam kehidupan kita sendiri, akan menjadikan doa dan itu akan dijawab oleh Allah. Maka hati-hati sekali dalam menjaga ya, pikiran kita. Maka dalam prinsip zona marhamah ini, sahabat-sahabat filah, pastikan bahwa jiwa dan fisik itu ya, kita sadari itu sejatinya adalah ya zona yang berbeda. Tapi pastikan posisi fisik itu ya tetap hidup di dunia, tetap kita beraktivitas, tetap kita bekerja, tetap kita ya hablum minan nas. Tapi pastikan jiwa kita harus tetap tenang untuk bisa merasakan surganya Allah. Harus tetap tenang untuk semakin dekat kepada Roh kita. Ya, jiwa dan fisik harus senantiasa selaras di sini. Ya, fokuskan untuk jiwa tetap terus di zona marhamah, di zona surga. Ya, Masya Allah. Maka di zona marhamah ini sahabat-sahabat filah, ya, sebagai inti kita pada sesi akhir kita ini, Masya Allah sudah jam 6. Apapun persoalan yang kita hadapi, ya Masya Allah, kita bisa belajar dengan anak-anak ini. Perhatikan, ini foto-foto anak-anak di Palestina. Ya, perhatikan bagaimana kebahagiaannya mereka. Padahal mereka dalam kondisi kesehariannya seperti apa. Ya hidupnya aja di tenda-tenda, ya bukan di rumah gedung seperti yang kita lakukan. Ya, masih tenda-tenda dan lain sebagainya. Masya Allah. Tapi kebahagiaannya coba kita lihat. Ya, negaranya pun masih dijajah, tapi bagaimana keceriaan mereka? Coba kita lihat foto ini. Ini adalah foto anak-anak Palestina. Ya. Apapun persoalan yang mereka hadapi, dengan mudahnya mereka untuk bisa melepaskan jeruk nipisnya. Dia bisa praktekkan RFF ini, ya Masya Allah. Dia senantiasa kapanpun, dimanapun, dia tetap tenang bahwa ada yang menjamin hidupnya. Kalau kita dulu anak-anak, kita yakin ada yang menjamin kita. Siapa? Ada ibu kita, ada ayah kita. Tinggal dikit-dikit kita tinggal merengek, maka ibu kita ya, sudah menjamin kita dan sebagainya. Tapi sejatinya siapa yang menjamin kita? Ya, bukan sekadar ibu kita, tapi ada Rabb kita, ada Allah kita. Maka sama, kehidupan kita meskipun kita sudah besar saat ini, sudah dewasa, bahkan sudah menjadi orang tua, ada yang sudah punya cucu ya pada kesempatan kali ini ya, yang hadir. Pastikan sahabat-sahabat filah bahwa ada yang menjamin kehidupan kita. Ya. Saat kita benar-benar berserah diri kepada Allah, kita yakin Allah akan mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Maka kalau kita sadar bahwa Allah senantiasa menjamin kehidupan kita, maka sudah pasti hidup kita kian di zona marhamah, kita kian tenang. Ya, karena akan ada selalu terus mencukupi kehidupan kita, menyertai dan menjaga kehidupan kita. Maka dimanapun dan kapanpun, hidup adalah tempat untuk kita bersenang-senang dan bahagia. Sebagaimana anak-anak di Palestina ini. Masya Allah. Ya, dimanapun kapanpun dia happy terus. Padahal itu adalah zona perang. Ya, Masya Allah. Secara faktanya, itu zona yang tidak mudah untuk kita hadapi. Tapi hidupnya terus apa? Berbahagia. Ya, Masya Allah.
Maka jika mereka saja bisa, harusnya kita jauh lebih bisa, sahabat-sahabat filah. Nah, bagi sahabat-sahabat filah yang ingin ya mengecas energi positif ini ke zona marhamah, kian mudah, kian lapang ya, silakan sahabat-sahabat filah. Insya Allah tanggal 3 sampai dengan 9 Mei nanti ada camp online Planet Rezeki ya. Masya Allah spesial Ramadan, dihadiri pula oleh guru-guru yang sangat luar biasa ya. Selain guru saya Ustaz Nasrullah, nanti ada Kiai Lukmanul Hakim dari Pontianak ya. Beliau ini Masya Allah, ini adalah guru saya di yang gerakan infak beras di Paskas Pasukan Amal Solih. Beliau adalah perintis GIB, gerakan infak beras. Beliau ya pengasuh dari pondok pesantren ya Kapal Munzalan ya di Pontianak. Masya Allah, ini ada guru saya juga ya, Gus Miftah ya, ada Dokter Aisyah Dahlan. Nah, bagi sahabat-sahabat yang ingin mengecas energi positif ini dan benar-benar nanti bisa bareng-bareng ya, kita menjadi sahabat seperjalanan meraih Lailatul Qadar, menjemput nih keajaiban Lailatul Qadar. Kita ada Qiyamul Lail bareng-bareng bersama-sama, kita berzikir bareng-bareng, gerbu ta'ala bareng-bareng dengan Gurunda, dengan Ustaz Nasrullah. Maka ayo bareng-bareng bagi sahabat-sahabat nanti yang berkenan atau dimudahkan oleh Allah, ya kita LOP-kan dulu. Yakin dulu kita nanti bisa bareng-bareng untuk bisa ya tolabul ilmi lebih dalam lagi selama 7 hari ya, semacam riyadhah ya. 3 sampai 9 Mei kita nanti akan bareng-bareng belajar ya. Bagi sahabat-sahabat nanti yang ingin dapatkan info lebih lanjut nanti bisa disambung di grup WhatsApp insyaallah ya. Masya Allah. Maka keputusan ini ada dalam diri sahabat-sahabat filah semuanya ya. Apakah sahabat-sahabat filah ingin benar-benar merasakan nikmatnya Allah Ta'ala, merasakan surganya Allah Ta'ala ini dalam dekapan Ramadan ini, atau sahabat-sahabat filah hanya ingin ya sekedar mengetahui ilmunya saja? Jika sahabat-sahabat filah ingin bisa mempraktekannya, ingin bisa benar-benar merasakannya dan meraihnya, ayo bareng-bareng. Kita berlatih, kita praktekkan di sholat duha kita nanti, ataupun di sholat duhur nanti bagi yang belum bisa, ya karena mungkin aktivitas pekerjaannya untuk di sholat duha. Dan silakan nanti share testimoninya, apa yang dirasakannya di grup-grup kita untuk saling menyemangati satu sama lain. Saya doakan bagi sahabat-sahabat filah yang ingin benar-benar merasakan dan mau mempraktekannya, senantiasa dimudahkan oleh Allah, senantiasa terjaga dan dijaga oleh Allah Ta'ala, untuk bisa mengamalkannya, untuk terus berada di zona marhamah ini. Amin, amin, Allahumma amin. Insyaallah. Ya. Sekian dari saya, sahabat-sahabat filah. Ya. Masya Allah, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Jika ada suatu hal yang belum ya tepat, ini adalah bagian dari ya, kesalahan saya pribadi. Namun jika ada sesuatu sahabat-sahabat filah yang benar, yang hak, semata-mata semuanya adalah ya, dari Allah Ta'ala, bukan dari saya. Karena semuanya ya ini adalah ilmu dari Allah. Hadza min fadli rabbi. Ya, Masya Allah. Karena saya masih fakir akan ilmu. Dan ayo, jika ada suatu hal yang belum tepat, silakan WA saya, silakan japri saya, silakan tegur saya. Karena ini adalah bagian dari sahabat-sahabat filah cinta dengan saya untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ya, terima kasih sahabat-sahabat filah. Masya Allah. Ya, terima kasih Ustadz Sofi. Oh, mendenging, harus saya liftkan salah satu ya sebentar. Karena si bapaknya masih menemani si kecil. Masya Allah. Teman-teman, dari apa yang sudah disampaikan Ustadz Sofi, RFF ini ilmunya release, forget, forgive ya. Nggak mudah gitu ya melepaskannya. Jadi apa yang sudah disampaikan Ustadz Sofi gitu ya, banyak metode sebenarnya sederhana yang bisa kita yang sebenarnya kalau kita bisa maknai gitu ya, kita Allahu Akbar saja itu kan udah yang melepaskan gitu kan. Dan metode-metode yang disampaikan Ustadz Sofi tadi sebenarnya hal-hal yang sudah kita pernah lakukan sehari-hari, rutin kita lakukan, tapi belum kita maknai mungkin, atau kita belum sadari penuh. Oke, saya tidak akan mengulang banyak. Silakan mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, langsung saja mumpung Ustadz Sofi masih ada di sini. Silakan Kak Hilya, Mbak Novi. Ini Mbak Novi bisa duet dengan saya ini untuk tanya jawab karena sinyalnya agak wow keren gitu ya. Ini walaupun di dalaman sana Ustadz gitu ya, tetap rajin gitu kan. Oke, monggo silakan teman-teman.
Silahkan sahabat-sahabat Villa, ya, jika ada suatu hal yang ingin ditanyakan, ayo kita bareng-bareng belajar ya. Jadi sahabat seperjalanan di sini untuk saling tolabul ilmi, untuk semakin dekat kepada Allah Ta'ala, semakin dekat, semakin taat kepada Roh kita. Ya, Masya Allah. Atau mungkin ya diketikkan di chat, atau mungkin ya raise hand-nya, ya raise your hand-nya, nanti kita akan langsung tampilkan videonya, gitu ya, boleh. Ya, silahkan jika ada ingin ditanyakan, kita belajar bersama-sama di sini. Bisa jadi dari pertanyaan-pertanyaan sahabat nanti justru menjadikan wasilah hidayah bagi sahabat-sahabat lainnya, ya. Dari pertanyaannya mungkin juga dirasakan oleh sahabat yang lainnya, sehingga menjadikan jariah juga bagi sahabat yang bertanya, sehingga bagi orang yang menyimak ini maupun melihat recordnya dari ini, oh ternyata ini jawabannya, saya tahu ini, akhirnya menjadikan jariah pula bagi sahabat-sahabat yang bertanya, ya. Bagi yang bertanya, sedekahnya buat yang lain juga. Masya Allah. Silahkan Mbak Indah, Kak Hilya, ada yang mau ditanyakan? Mumpung kita bisa ngobrol dengan Ustaz Sofi. Ini ada pertanyaan nih Bunda, dari Bunda Novi, ya Masya Allah. Jika sudah berusaha melakukan RFF tapi masih merasa ada yang mengganjal, ya, apakah perlu dilakukan berulang-ulang? Ya betul. Mengapa kita senantiasa ya dalam proses ya takbiratul ihram ini kita harus berkali-kali dalam setiap hari kita, ya. Maksudnya adalah sholat kita saja ya 5 waktu itu yang wajib, belum yang sunnah dan lain sebagainya. Karena memang kita harus dicas terus energi dalam diri kita. Karena hati itu ya senantiasa ada dua kecondongan. Kalau tidak di zona takwa, pasti di zona fujur. Ya, kita iman itu naik turun. Maka untuk mengecasnya adalah terus kita mendekat kepada Allah. Terus kita menghadirkan ketenangan ini untuk mengingat Allah. Dan kapan terbaik saat kita mengingat Allah? Setidaknya ya, selain kita berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah ini ada dua hal. Yakni semakin kita mencintai Al-Quran tadi, dan yang kedua benar-benar kita ya berusaha untuk berjumpa dengan Rabb kita, yakni di sholat kita. Maka terus ulang terus, latih terus. Latih terus untuk kita rilis ini, terutama saat kita takbiratul ihram ini. Ya, Bismillah Bunda. Saat kita nanti bisa, ya kita terus berlatih ini, kita asah ini, insya Allah kita kian dimudahkan, dilancarkan oleh Allah untuk terjaga dan dijaga. Mengapa? Karena saat kita betul butuh kepada Allah, maka Allah akan semakin berbahagia kepada hamba-hambanya benar-benar menghadap kepada Robnya. Mengapa? Bagian dari doa itu adalah ibadah. Ya. Doa itu adalah inti dari ibadah. Maka jika doa itu adalah ibadah, sudah bisa dipastikan sahabat-sahabat Villa. Semakin banyak kita butuh kepada Allah, semakin besar pula ya kebutuhan kita kepada Allah, maka semakin besar pula itu dihitung sebagai pahala di hadapan Allah Ta'ala. Ya, Masya Allah. Nah, berikutnya ini pertanyaan yang kedua, ya, ini dari Bunda Hilya Mahbubah, ya, dari Ciledug, Tangerang. Ya, Masya Allah. Ini Ciledugnya di mana nih Bunda Hilya? Ya, saya masih tinggal di Matraman. Saya sering sekali dulu visit saya, area coveran saya di daerah Ciledug, di daerah ya, ada juga di daerah Raden Saleh, yaitu jalan menuju, ya, Masya Allah, menuju daerah Bintaro, ya, Geraha Raya Bintaro. Saya pun sering visit ke daerah Meruya dan lain sebagainya. Ya, mungkin saya melewati daerah-daerah area depannya Bunda ini. Oh, di jalan Hajah Mencong, ya, Masya Allah. Saya pun sering ini melewati daerah sana ya dulu, ya, Masya Allah. Bunda Hilya. Ya, betul, dekat sekali, ya, Masya Allah. Bunda Hilya, saya mendengar setiap kalimat Ustaz, saya merasakan sampai nangis Ustaz. Apakah karena saya belum bisa memaafkan orang yang pernah menyakiti saya, ya Ustaz? Masya Allah. Nah, sejatinya saat ada getaran kita, saat kita belajar ilmu Allah ini, kok kita bisa meneteskan air mata, ini sejatinya bukan tentang adanya energi ya tidak positif dalam diri kita, tapi ini adalah awal dihadirkannya hidayah dari Allah. Kuncinya apa? Kok kita bisa menangis? Artinya Allah telah ya hidupkan hati kita. Allah telah bukakan hati kita. Saat ini Allah sudah hadirkan, bukakan hati kita, maka saat kita benar-benar siap menerima ilmu Allah ini, kita akan kian mudah dihujamkan hidayah dari Allah Ta'ala. Banyak sekali orang yang bertanya-tanya, Pak Sofi, izin bagaimana senantiasa menjaga hati saya, atau membukakan hati saya, karena banyak sekali orang yang hatinya itu, ya dalam tanda kutip, ya keras, hatinya Masya Allah, ya istilahnya tidak mudah diketuk ya oleh Allah, tidak mudah diketuk dengan hidayah melalui wasilah orang-orang lain. Kalau Allah mudah untuk bolak-balikan hati, tapi sejatinya hatinya itu saking kakunya, saking kerasnya tidak mudah tersentuh. Maka langkah utama untuk ya membukakan hati itu selain hadir di majelis ilmu seperti yang dilakukan oleh Bunda Hilya ini adalah mengingat-ingat kematian. Ya, saat kita ya sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah bahwa semakin kita itu mengingat
kematian, maka akan semakin dilunakkan hati kita. Maka sama, saat kita hadiri majelis ilmu, kok kita ini sudah mudah untuk terketuk hati kita, tersentuh hati kita, terhujam hati kita, ini adalah pintu awal dihadirkannya hidayah dari Allah. Maka jaga terus vibrasi ini dengan terus mendekat kepada Allah. Kita merasa semakin dekat, semakin butuh kepada Allah, terus jaga ini. Bukan berarti kita, berarti ada orang-orang belum kita maafkan. Fokus kita bukan tentang itu lagi. Semakin kita mendekat kepada Allah, semakin kita menjemput hidayahnya Allah, maka secara otomatis memori-memori itu pun kian terlepaskan. Maka bismillah, ayo kita praktekkan ilmu kita pada pagi hari ini, di sholat-sholat duha kita pada pagi hari ini, ataupun bagi yang belum bisa sholat duha, nanti di sholat duhur. Dan pastikan nanti di grup kita share bareng-bareng apa saja yang sudah dirasakan. Masya Allah. Ini ada Bunda Maryam dari Subang, Masya Allah. Ini sering juga kita komunikasi. Ustadz, saya bersyukur banget bisa belajar sama Ustadz, dan Ustadz selalu sabar baca curhatan, Masya Allah Semoga Allah terus tuntun kita untuk terus di jalan Allah. Semoga kita bisa istiqomah di jalan Allah ini. Amin. Berikutnya ini ada Bunda Indah. Bunda Indah. Masya Allah. Bunda Indah. Ustadz, saya pernah mengalami kejadian sangat keren yang menjadikan saya trauma, suara keras. Nah, ini ada suara keras. Sudah melakukan garbu tala dan RFF, tapi sampai saat ini masih saja ketika mendengar suara kencang, bergemuruh atau goncangan, semisal gempa kecil, saya langsung trauma. Masya Allah. Sampai gemetaran kaki. Bagaimana cara menanggulanginya, Ustadz? Masya Allah. Ini pertanyaan yang sangat dahsyat sekali. Bunda Indah. Oke, untuk Bunda Indah spesial, nanti kita bimbing bareng-bareng dengan ininya, RFF maupun garbu talanya, ataupun nanti dengan tambahan teknik lainnya, dengan jurus lainnya, kita nanti bisa wapri Bunda. Pertanyaan saya adalah, Bunda Indah, apakah sudah ada di grup WhatsApp kita, di MR Community? Jika sudah, nanti langsung wapri saya. Jika belum, saya share nomor WA saya di grup ini. Silakan nanti untuk japri. Untuk japri, kita nanti akan sambung. Namun mohon izin, nanti insya Allah setelah jam 10 karena jam 9 sampai jam 10 saya nanti ada amanah untuk mengisi di online di grup yang lainnya. Mohon izin. Ini nomor saya, Bunda Indah. Bunda Indah. Ini nomor saya kirim di chat ini, 089768323337. Silakan nanti WhatsApp. Kita akan lebih intens lagi. Sebagaimana tadi ada Bunda Maryam, ada Bunda Hilya, biasanya juga chat dengan saya secara pribadi. Kalau di grup mungkin nanti ada suatu hal yang khawatirnya aib sahabat fillah. Nanti kita bisa lebih dalam lagi. Ini ada Masya Allah, ada Bunda Maryam lagi, maaf mau bertanya, bagaimana kalau masih ada kesel sama orang yang udah mengkhianati kita, tidak jujur dengan kita, Masya Allah. Nah, langkah yang pertama ini terus praktekkan RFF ini dulu. Berikutnya, ketika tidak ada kenyamanan dalam hati kita, iringi dengan garbu tala. Bagaimana sikap kita dengan orang ini? Apa yang harus kita perbaiki? Nanti kita lengkapi di internal kita saat kita nanti konsultasi dengan cermin ajaib. Kita sampaikan juga terkait dengan ini, cermin ajaib ini. Maka hal yang harus kita perbaiki adalah diri kita. Bukan kejadiannya, tapi halnya adalah diri kita. Bismillah. Banyak sekali sahabat-sahabat fillah kita, bahkan ada sahabat kita yang mohon maaf dalam tanda kutip, beliau adalah seorang ASN, aparatur negara, seorang PNS, usianya lebih sepuh daripada saya. Beliau ingin sekali dapatkan dana pensiunnya, beliau tabung, Masya Allah luar biasa, sampai suatu ketika beliau sudah selesai, beliau ini di masa jabatannya, beliau kumpulkan dana ini adalah senilai kurang lebih ada di 500 juta. Saat tahu bahwa dia itu punya dana pensiun, ada sahabat dekatnya, teman dekatnya saat dia masih sekolah dulu, teman sebangkunya, dia datangi, dia menawari bisnis. Saat dia benar-benar percaya dengan temannya, uang yang dikumpulkan bertahun-tahun untuk dana pensiun ini sama mungkin nasibnya dengan Bunda Maryam. Tiba-tiba dibawa oleh teman dekatnya ini dan tidak kembali lagi. Beliau, Masya Allah, ada di buburnya dahsyat sekali. Maka saat beliau ini nangis, Masya Allah datang, kita berlatih bareng-bareng, apa yang dilakukan? Kita berikan 4 opsi, kita jelaskan waktu itu 4 opsi. Coba deh Bapak bayangin, jika Bapak, opsi yang pertama, dana itu masih ada di kita, tapi kita dihadirkan oleh Allah untuk harus cuci darah setiap bulannya. Mau nggak kira-kira opsi yang pertama? Opsi yang kedua, semuanya adalah opsi-opsi ketidakbaikan. Dan opsi yang keempat adalah, kita sehat, rumah tangga kita harmonis, anak-anak soleh-solihah, tapi uang ini harus dibawa oleh orang terlebih dahulu. Maka
Apa yang dijawab oleh Bapak ini? Tidak ada opsi yang lain, Pak, gitu ya. Tidak ada, opsinya hanya ini. Kira-kira kita pilih mana? Pasti yang terbaik adalah biar ini dibawa oleh orang lain, kita niatkan ini untuk disedekahkan, maka Allah akan balas, jaminannya adalah surga kepada kita. Berikutnya Bapak ini melakukan garbu tala, langsung bergetar hatinya. Kenapa jawabannya di garbu tala adalah itu tadi, bahwa Allah akan balas semuanya itu dengan surganya Allah. Maka hatinya kian tenang, kian lapang, dan saat sudah bisa ikhlas, Allah gantikan itu semuanya. Allah gantikan aset-aset yang lainnya, Masya Allah. Maka fokus kita adalah bukan kepada orang yang mendolimi kita. Tidak mungkin orang yang mau mendolimi kita, menipu kita, dalam tanda kutip tadi yang disampaikan oleh Bunda Maryam itu bisa terjadi kepada kita. Kalau Allah itu tidak izinkan kepada kita. Jadi maksudnya begini, seluruh orang Indonesia pun sejatinya tidak akan bisa menyakiti kita, tidak bisa mendolimi kita kalau Allah itu tidak izinkan. Jika Allah tidak berkenan, pasti tidak akan terkena kita. Segala sesuatu kan pasti sudah ditentukan oleh Allah. Tidak mungkin bisa mengenai kita. Tapi mengapa? Kok ada orang itu bisa mengenai kita, dan mengapa harus kita? Mengapa bukan orang lain? Pasti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Pasti ada yang harus kita cek, kita lakukan, praktekkan cermin ajaib itu. Salah satu pelengkap cermin ajaib adalah garbu tala ini satu kesatuan, sahabat-sahabat Villa. Nanti kita akan intens lebih dalam lagi, ya, sahabat-sahabat Villa. Nah, berikutnya, ya Masya Allah, sahabat-sahabat Villa, ini ada Bunda Rahma. Ustadz, bagaimana caranya ya, Bunda Rahma, sikap anak yang selalu buat kesel banget ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Bismillah, nanti sahabat-sahabat Villa, Bunda Rahma ini mungkin ada di grup Magnet Rezeki Community Pacitan ya. Nanti akan saya share deh jurus ini ya, sekilas saja tentang podcast Cermin Ajaib ya. Kita nanti akan share deh tentang Cermin Ajaib. Jawabannya ada di Cermin Ajaib nanti, terkait dengan anak yang belum mudah ya, untuk kita lakukan. Jawabannya ada di Cermin Ajaib. Ini Bunda Retno Hairuna, Masya Allah, ini guru saya nih dari Solo. Bagaimana melepaskan trauma-trauma baik masa lalu maupun saat ini, karena dengan begitu masih belum bisa berpikir positif, tidak mudah untuk bisa berbaik sangka. Apa yang harus dilakukan? Terima kasih sebelumnya, Insya Allah. Untuk bisa kita lakukan, bagaimana untuk melepaskan ini, praktekkan dulu nih RFF ini. Ya, kita belum bisa ya menjawab ini bisa atau tidak sebelum sahabat-sahabat Villa benar-benar praktekkan. Ayo deh, praktekkan dulu. Ya, nanti silakan di-share hasilnya di grup kita, di grup ya, WhatsApp kita. Silakan di-share. Yang sudah merasakannya seperti apa, silakan di-share. Praktekkan dulu deh. Ya, semakin kita semakin dekat kepada Allah, semakin ya kita mengingat Allah ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah ini hati kita kian tenang, kian lapang. Salah satu bentuk ketenangannya apa? Kita bisa melepaskan trauma-trauma kita di masa lalu. Ya, apapun metodenya, termasuk hipnosis, hipnoterapi, semuanya sejatinya apa? Untuk menghadirkan ketenangan. Tapi jika ternyata cara untuk menghadirkan ketenangan itu tidak mendekatkan kepada Allah, lepaskan itu. Ya, tapi jika ya yang melakukan praktisinya juga ya seorang yang benar-benar dekat dengan Allah, selalu dilibatkan Allah, didekatkan kepada Allah, nggak apa-apa. Ya, dengan metode itu pun juga baik. Tapi intinya semuanya adalah untuk menghadirkan ketenangan, semakin kita mengingat kepada Allah Ta'ala. Ya, Masya Allah. Ini ada Bunda Sinta ya. Ini pertanyaan yang terakhir dulu ya, karena ini sudah hampir 6:30 ya. Ini Bunda Sinta, ya Masya Allah, ini guru saya juga nih dari Karanganyar. Bagaimana menjaga hati agar tetap pada koridor mengharap ridho Allah saja ya, Masya Allah. Ini pertanyaan yang sangat dahsyat sekali ini ya, Bunda Sinta ini, Masya Allah. Ini mungkin sahabat-sahabat Villa ada yang pernah mendengar ada pelatihan ya 7 perempuan ya, Masya Allah, ini sekolah dari Muslimpreneurship. Nah, beliau ini salah satu mentor ya, Masya Allah, luar biasa, salah satu ustadzah di 7 perempuan nih, Bunda Sinta ya, Umi Sinta, Masya Allah. Bagaimana menjaga hati agar tetap pada koridor mengharap ridho hanya kepada Allah saja, Masya Allah. Tentunya sahabat-sahabat Villa, ini tidak mudah, ini tidak ringan. Tapi paling tidak, yang pertama yang harus kita awali, ya, Masya Allah, Bunda Sinta, adalah dari niat kita terlebih dahulu. Niat itu paling utama, ya, sehingga kita benar-benar lillahi ta'ala, bukan lili yang lain. Dalam segala niat kita adalah lillahi ta'ala, bukan lili yang lain. Termasuk dalam kita sudah diingatkan oleh Allah bahwa kita akan dapatkan, dihapuskan dosa-dosa kita. Ya, selama kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini benar-benar ada syaratnya, apa itu? Imanan wahtisaban. Ya, imanan wahtisaban. Benar-benar kita sertakan keimanan kita. Yang kedua adalah wahtisaban, hanya mengharap pahalanya, ridhonya, ya, hanya mengharap rahmatnya itu, pahalanya itu dari Allah, bukan dari lili yang lain. Maka semua niat itu pasti ujungnya adalah lillahi ta'ala. Berikutnya, setelah kita benar-benar ya lurus niat kita, yang kedua, lurus dari niat kita tadi, yang kedua adalah mari silakan agar kita senantiasa benar-benar mengharap dari ya lillahi ta'ala ini. Jangan sampai ada modus dalam segala
ya amal solih kita. Maksudnya apa? Ya, lepaskan dulu modus-modus kita, hajat-hajat lain. Fokuslah dulu lillahi ta'ala. Karena terpenuhinya hajat itu adalah bonus dari semakin dekatnya kita kepada Allah, semakin dihadirkannya ridhonya Allah. Maka Masya Allah, dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW pun pernah ya sampaikan bahwa Allah Ta'ala berfirman. Kalau hadis qudsi itu pasti dari Allah, tapi bukan dari Al-Quran. Ya, ini hadis yang paling tinggi namanya hadis qudsi. Kalau Allah berfirman, tapi itu ada sebuah hadis, itu pasti hadis qudsi. Jadi Allah Ta'ala berfirman, ya, wahai manusia, ya Masya Allah, sesungguhnya aku punya kehendak dan engkau punya kehendak. Ya, tidak akan terjadi apa-apa yang menjadi kehendakmu, ya, melainkan apa-apa yang aku kehendaki. Jika kau mau penuhi apa yang menjadi kehendakku, maka aku akan penuhi apa yang menjadi keinginanmu. Tapi jika engkau tidak mau penuhi apa-apa yang menjadi keinginanku, maka aku akan jadikan kau penat dan letih dengan sebab apa-apa yang kau kehendaki. Masya Allah. Ini maksudnya apa dari hadis qudsi ini? Ya, Masya Allah. Agar kita dihadirkan ridhonya Allah ini, fokus kita adalah bukan tentang keinginan kita, tapi bagaimana kita menjalankan apa-apa yang menjadi, ya Masya Allah, kehendak Allah. Jadi apa? Kita di zona takwa ini. Kita mengikuti perintah Allah, ya meninggalkan larangan. Fokus kita di sana, menjalankan amal ibadah ini karena Allah, maka Allah akan penuhi apa yang menjadi keinginan kita. Jadi harus kita balik, bukan kita terus minta terus, tapi kita nggak mau memenuhi apa yang menjadi kehendaknya Allah. Maka ini akan semakin terjaga dan dihadirkan ridhonya Allah. Berikutnya yang ketiga adalah cas diri kita di majelis-majelis ilmu agar apa? Kita mudah untuk, ya Masya Allah, mengetahui tata cara dalam setiap amal-amal kita. Ingat, amal itu akan diterima dengan dua hal. Satu adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba Rasul, ya dia mengetahui tata caranya, mengetahui ilmu-ilmunya. Jadi kalau kita beramal tanpa ilmu, tidak akan dihadirkan ridhonya. Mengapa? Karena kita tidak tahu aturannya, ya cara-caranya, metodenya. Karena banyak sekali orang yang beramal tanpa ilmu, akhirnya justru membawa kepada kemadharatan, bukan kepada, ya Masya Allah, hadirkan kemarhamahan, bukan menghadirkan ridhonya, tapi justru membawa ketidakbaikan. Maka cas terus kita ya di majelis-majelis ilmu. Berikutnya, yang keempat adalah dekati orang-orang solih. Ya, cari komunitas-komunitas orang-orang solih. Ya, cek dulu orang-orang yang solih. Untuk apa? Terus untuk watawasobil hak, watawasobil sober. Energi orang-orang solih itu Masya Allah. Terus membantu kita, mengingatkan kita untuk semakin dekat, semakin taat kepada Allah. Pegang terus orang-orang solih ini untuk semakin menghadirkan ridhonya Allah. Kenapa? Karena terus nanti kita akan diingatkan. Kita nggak baik sedikit, langsung diingatkan, diajak yang baik. Ya, Masya Allah. Terus kita akan diingatkan. Nah, yang terakhir nanti yang kelima adalah, ya Masya Allah, terus-teruslah agar kita semakin khusyuk, semakin dihadirkan ridhonya Allah adalah saat ibadah kita benar-benar khusyuk. Kapan itu ibadah kita semakin khusyuk? Manakala kita merasakan, ya benar-benar dalam hati kita seakan-akan itu adalah ibadah terakhir kita. Coba deh, sahabat-sahabat bilang. Jika kita tahu bahwa hari ini adalah hari jatahnya usia terakhir kita, kira-kira apa yang kita lakukan? Pasti kita akan isi sepanjang hari ini adalah beribadah kepada Allah. Dan kita akan semakin khusyuk sekali. Ya, ini adalah sholat terakhir saya ya Roh. Saya akan jadikan ini adalah amal terbaik saya. Maka sujud kita pun bisa 1 jam aja kuat pasti, saya yakin. Mengapa? Karena kita ya sangat khusyuk sekali. Merasakan seakan-akan ini adalah amal ibadah terakhir kita. Maka kita akan semakin khusyuk dan mudah dihadirkan ridhanya Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, mudah Sinta. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan ya Masya Allah manfaat. Jika ada suatu hal yang belum benar, silakan nanti bisa wabri saya siap untuk diluruskan. Tapi jika ada sesuatu yang benar, itu semuanya adalah dari Allah Ta'ala. Karena saya masih pakir akan ilmu ini. Ya, Masya Allah. Terima kasih Bunda Sinta, dan terima kasih seluruh sahabat-sahabat filah, ya Masya Allah, yang ada di seluruh Nusantara. Saya kembalikan lagi kepada Bunda Era. Mungkin ada sesi foto bareng lagi, ya di akhir sesi. Ya, Masya Allah. Monggo, silakan. Ya, jadi kita foto dulu boleh teman-teman ya sebelum saya tutup nanti. Tapi kayaknya saya minta tolong Mbak Nanat siapa gitu ya yang motoin, karena punya saya teman-teman gelap semua. Kayaknya punya saya agak delay. Siapa ya? Nana motoin ya? Oke. Oke. Satu, dua, tiga.
1, 2, 3. Oke, udah, Mbak. Makasih Mbak Nana. Ya, Ya. jadi teman-teman, kalau saya boleh cerita untuk sebelum penutup sedikit ya, titik kelas balik saya kenal ilmu MR ini itu dari Mbak Nana tadi yang motoin. Jadi Mbak Nana ikut trainingnya mungkin, terus dia share di grup. Akhirnya saya ikut di Jogja, waktu itu ada acara Ustadz Mustafa. Setelah pulang dari Ustadz Nasrullah itu, saya dengan suami dan tim waktu itu ikut ke Jogja, rame-rame dari Pacitan, terus pulang dari sana, wah ini luar biasa, saya bilang gitu ya. Terus karena saya pengen mendapatkan vibrasi yang apa ya, yang ada di sekitar saya, akhirnya saya mencari jadwal terdekat waktu itu untuk admin saya, untuk karyawan saya, untuk PRT saya. Jadi semuanya saya ikutkan dalam dalam training yang sama gitu ya. Waktu itu yang terdekat ada di Solo. Kadarullah waktu itu yang mengadakan Ustadz Sofi dan istri gitu ya. Nah, waktu itu saya tidak pernah ketemu Ustadz Sofi, nggak pernah ketemu Mbak Fandi, saya cuma tahu itu TOM apa TOMR, jadi saya ikutkan semua orang yang ada di rumah saya, termasuk PRT dan sebagainya, saya ikutkan. Waktu itu di Solo, kami antar bareng-bareng, dan pulang dari sana teman-teman itu antusias bercerita sepanjang jalan dan bilang, Bu Era dapat titip salam dari Mbak Fani gitu. Saya minta nomornya, terus kami saling sapa waktu itu. Saya minta karena luar biasa rasanya sangat luar biasa waktu itu pulang perjalanan sangat nyaman dengan semua orang-orang yang sehari-harinya ada di dekat saya gitu. Nah waktu itu saya minta bisa nggak Mbak Fani ke Pacitan gitu kan dengan Ustadz Sofi gitu. Saya nggak tahu waktu itu Mbak Fani itu ternyata istrinya Ustadz Sofi, saya nggak tahu gitu. Terus akhirnya karena saya membutuhkan lingkungan yang cukup gitu ya, vibrasi yang menyenangkan gitu ya, yang cukup nyaman, akhirnya saya undang Ustadz Sofi dan Mbak Pani ke Pacitan. Saya bikinkan sebuah acara di sini, dan waktu itu beberapa kali karena masih bisa offline, kami intens mengadakan kegiatan. Di sela-sela mengadakan kegiatan beruntung ya karena saya mengundang gitu ya. Jadi waktunya sangat banyak, waktu saat makan malam, waktu saat luang, itu kami banyak ngobrol, dan di situ titik kilas milik saya sebenarnya di MCI. Jadi sebenarnya yang banyak berperan untuk saya akhirnya memutuskan full menjalankan bisnis ini tuh sebenarnya dengan segala habitnya ya, yang sudah jadi pertimbangan saya itu dari Ustadz Sofi. Jadi suami cuma diminta garpu tala, terus diobrolin lagi dengan Ustadz Sofi, dan banyak amalan-amalan teman-teman yang dulunya bingung, sama kayak teman-teman sekarang yang pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang muncul tadi sama dengan yang kami pertanyakan dulu, tapi yang kami lakukan adalah melakukannya lagi, mengulangnya lagi gitu. Jadi saya juga ikut Ustadz beberapa kali, tidak hanya satu kali gitu ya. Ikut bersama-sama dengan ibu mertua, dengan keponakan-keponakan saya, dan kuncinya memang mempraktikkan dan mengulang-ulang. Dan tanpa sadar itu ternyata dengan sendirinya menjadi jauh lebih baik, dan jauh lebih nyaman gitu. Jadi teman-teman mungkin benar kata Ustaz Sofi, dipraktekkan saja gitu dan diulang terus menerus. Kadang di pertama belum terasa, di kedua baru sedikit, di ketiga mulai terasa gitu, dan begitulah memang prosesnya. Dan terima kasih teman-teman untuk pagi ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf kalau saya dan yang lain-lain yang menyajikan kegiatan kajian pagi ini kurang sesuatu hal yang itu karena kami juga manusia biasa. Kalau ada berkahnya, ada manfaatnya, itu datangnya dari yang di atas. Dan tetap semangat, Ramadan kita masih panjang gitu ya. Semakin ke belakang harus semakin meningkat gitu ya. Jangan semakin ke belakang kayaknya masih semakin sepi. Kita perlu semakin meningkat karena memang belum tentu kita bertemu dengan Ramadan yang di tahun depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih ya.